Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Subuh Sabtu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Haq ini, rumah Allah yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu laki-laki, Pak. Biasanya kalau orang Arab tuh Maisarah, laki-laki, Muawiyah, laki-laki, Rabi'ah, laki-laki. Kalau di Banjar nomor 3 tuh dicari pasti bebinian. Muawiyah, Rabi'ah, Maisarah, itu bebinian. Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari berkirim surat kepada sahabat Nabi juga yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Laki-laki pulang tuh. Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah adalah sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah pencatat apa-apa yang Nabi ucapkan, sehingga menjadikan satu landasan dan pedoman bagi kita. Sebagai sebuah hadis, Muawiyah bin Abu Sufyan menulis sepucuk surat mengirim kepada sahabatnya Mughirah. Wahai Mughirah, sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama engkau mencatat apa-apa yang Nabi ucapkan dan Nabi lakukan, apa aja yang paling berkesan dari ucapan Nabi itu? Kata Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sekretaris Nabi itu, menjawab, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu berkesan. Kada danang, kada berkesan. Tapi ada satu peringatan Rasul yang tak bisa aku melupakan dan jangan dilupakan. Yang kuanggap peringatan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Apa yang Nabi ingatkan kepadaku? Yang pertama, innallaha yaskhatu lakum thalathan. Allah benci kepadamu 3 macam. Allah benci kepada manusia apabila ada 3 macam dalam sifat manusia. Qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratus su'al.
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itulah di antara balasan surat Mughirah bin Syu'bah kepada sahabatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Wahai Muawiyah, ada 3 peringatan Nabi kepadaku yang gemetar aku menerimanya. Karena apa peringatan itu? Nabi mengatakan Allah membenci kamu. Abghadullah, sebenci-benci Allah Ta'ala kepada kamu jika kamu qila wa qol. Qila wa qol itu istilah. Bahasa Indonesianya katanya dan katanya. Apabila katanya dan katanya itu biasanya menyangkut soal berita. Soal berita yang kadang kau dilacak sumbernya. Pada saat ditanya, dari mana sumber berita ini? Katanya. Kalau di medsos berita apa ngarannya? Berita kada benar. Ternyata hoax ini dilarang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Allah murka orang yang suka menyebar berita hoax. Allah murka pada orang yang menyebar berita yang belum jelas. Jika berita itu jelas pun merugikan tidak dengan orang lain. Kalau merugikan, lebih baik untuk ditahan, tidak disebarkan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah akan membuka seluas-luasnya aib seseorang pada hari kiamat. Pada saat dia tidak mampu menutupi aib saudaranya waktu di dunia. Profesinya itu ketujuh, membongkar aib orang lain. Maka hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah. Terbuka aib hari kiamat lebih menyakitkan daripada terbuka aib di dunia. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun kecuali akan dibuka oleh Allah. Segala apa yang dilakukan dari segala aib-aib yang membuat dia malu di hadapan manusia. Nabi Muhammad SAW katakan, tutupilah aib saudaramu. Jangan beberkan apa yang pernah dilakukannya. Oh, kada apa-apa jua itu bujur. Ya bujur itulah yang namanya ghibah. Kalau kada bujur dikisahkan itu apa namanya? Fitnah, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Memfitnah orang lain itu kada ada data fakta. Menggibah. Menggibah orang lain itu ada data, kecuali pada hal-hal tertentu yang harus dia buka. Dia seorang penyelidik, dia seorang petugas, dia seorang yang memutuskan, maka harus membuka itu. Bagi kita yang tidak berkepentingan, lebih indah untuk kita tidak mengerti urusan orang lain daripada kita mengerti urusan orang lain. Apabila ada orang nambah rahasiaan, tak usah kita datangi. Apa karena di pandar tadi? Memberatkan kita. Memberatkan kita. Sandagan yang berahasiaannya juga kada tahu etika lo nang dihiga. Duduk bertiga, berbisik berdua. Iya nang saikungnya tersinggung. Nang setinggung, kada berbisik bang sidin, tapi bahasa daerah. Ini bahasa daerah, kada paham nang dihigan. Amun hendak berucau tuh bahasa sama nang dipahami. Islam mengutamakan pentingnya perasaan orang lain. Jangan mudah menyakiti perasaan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu, kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik dengan berita yang belum jelas, fatabayyanu, maka cek dulu berita itu. Tabayun. Sudah gerang ditakuni bujur-bujur. Fatabayanu, tabayun ini sangat penting. Agar kita tidak berbuat kezoliman dari membawa berita yang tidak jelas dan ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak benar. Berapa banyak orang yang malu semalu-malunya di hadapan orang lain
Karena ada oknum yang suka membuat-buat berita-berita fiktif, berita tidak benar kepada orang lain. Nabi itu bersumpah, bapak-bapak. 3 sumpah Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan berita itu 3 macam dengan sumpah. Demi Allah, mana qasamalun min sadaqah. Harta yang disedekahkan itu pasti akan berkurang. Itu sumpah Nabi. Kenapa Nabi pakai sumpah? Karena banyak negara percaya. Apabila harta itu diberiakan pasti berkurang. Itu kan matematiknya. Mesian duit 100.000, dijulung 50.000 kesan buka puasa di Al-Haq, maka sisanya pasti berapa? 50.000. Nabi ingin manusia tidak berpikir seperti ini semata. Artinya jangan membuat matematika yang kadang mau mengeluarkan sama sekali. Apalagi dalam Al-Quran Allah berfirman, apa yang diberikan oleh hambaku, aku akan ganti. Aku akan ganti. Yang kedua, tema kita. Tidak ada orang lain yang suka membeberkan kesalahan orang lain. Ini profesinya ini ketujuh, membawa berita hoax. Kecuali Allah akan hinakan orang yang suka menyebar berita hoax itu. Dan Allah akan angkat orang yang tidak menanggapi kezoliman dan berita yang diberitakan orang lain. Nabi pakai sumpah menyampaikan ini. Karena banyak orang yang ingin popularitasnya terangkat, tapi dengan apa? Dengan meruntuhkan orang lain. Apalagi persaingan umpamanya. Meruntuhkan orang lain. Allah akan meruntuhkan justru yang membuat berita-berita yang tidak benar itu kepada orang lain. Dan Allah justru akan mengangkat orang lain yang tidak membalas berita-berita hoak itu dengan berita hoak yang lebih besar. Yang jelas dalam Islam sangat tidak dibenarkan. Nabi menceritakan kepada sahabat, Auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, man mata ta'iban minal ghibah, bahwa akhiru ma yadkhulul jannah, wa man mata musirran 'alaiha, fa awwalu ma yadkhulun nar. Siapa yang mati sedang menyebarkan hoak, kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi menceritakan kepada Nabi Musa, siapa yang mati sedang asik menghoak orang lain, fa awwalu ma yadkhulun nar, itu barisan pertama untuk masuk nerakanya Allah Ta'ala. Wa man mata musirran 'alaiha, siapa yang mati sudah taubat daripada dosa hoak itu, bahwa akhiru ma yadkhulul jannah, itu barisan terakhir masuk surganya Allah Ta'ala. Sama sekali kada menguntungkan. Hoak ini modal pintal bapandereja. Ujar wong bahari, jadi baras jakada. Dapat hasil tidak. Tapi dia puas pada saat dia menjatuhkan orang lain dengan berita-berita yang tidak jelas. Pantas ini kalau Allah sangat tidak suka. Sangat pantas ini kalau Allah tidak senang. Tabayun, cek. Bapak, hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini juga bukan dilakukan oleh laki-laki. Bebinian min tujuan. Maka nangaran gibah ini kada ada masalah sebenarnya. Nang dikomentarinya itu kada ada masalah. Ada orang yang ke kajian, tiap minggu datang ke kajian, digibah juga. Apa yang digibah? Sidintu bajunya itu juga seminggu. Apa tadi? Hasilnya apa? Kan ada hasil apa-apa. Kenapa mengomentari baju orang? Namun dasar kasihan sidin tiap minggu baju itu, tuh kan kesudi mampir situ. Tapi jangan dikomentari. Jangan dikomentari. Maka nang dikomentari ini siapa? Orang nang duduk di higian ini. Nang dikisahkannya kan tapi mendengar. Nang mana orangnya, keduanya nunjuk lentangan keduanya. Lawan muntung, orangnya niya. Lawan muntung-muntung menunjuk keduanya, menunjuk lentangan. Apa gibah itu? Kata Nabi Muhammad SAW,
apabila cerita itu diceritakan kepada orang lain dan orang yang digibah itu tidak berkenan. Nang beruntung tuh kada melawani, digibah habis-habisan tapi diam. Itu beruntung. Allah akan muliakan dia. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kalau bahari gibah itu paling pesertanya 10 ekor banyak bandar tuh. Duduk-duduk di pelataran. Kadang-kadang maaflah ibu-ibu betapih di dada. Berganti menyusui anak. Nang lain mengutui yang lain disesuaikannya anaknya. Sambil menggaduakan anak. Kadang-kadang bujurnya tuh. Nang lewat tuh kadang-kadang bujurnya. Mengomentari orang yang lewat aja. Ada orang nang kurus lewat. Kasiannya pangnya itulah. Berapa kali sehari makan. Kenapa makan menapunin kayak itu? Ada orang nang pinalamak gampal lewat. Sedin tuh. Kayak tiwadak dihantak. Artinya bulan. Kada perlu. Tapi pesertanya bahar itu sedikit. Kalau ini peserta waktu saling banyakkan. Sekali memencet tag 1000 orang mengerti dengan itu. Artinya ini memperbanyak kesalahan dan dosa kita. Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka diam itu emas. Tidak berbicara itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bukankah pembicaraan yang kita ucapkan itu sudah Nabi suruh? Kalau pagi, ini yang kita baca. Kalau sore, ini yang kita baca. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Yang kedua-duanya itu menjadi perisai. Baju besi bagi orang berperang. Zikir pagi, zikir petang itu baju besi bapak-bapak. Kalau berperang tuh orang pakai baju besi, maka bacokan pedang tuh kada mau sampai. Kurangi hoak, menjatuhkan orang lain dengan apa? Dengan berita dan data yang tidak pernah bisa dilacak. Sehingga Nabi katakan kila wakola. Katanya, kada ada ujungnya. Yang pertama. Yang kedua, widha'atal mal. Allah benci kepada orang yang mencampakkan harta bukan pada tempatnya. Manusia sebelum melangkah di padang mahsyar akan diberondong dengan 4 pertanyaan. Semua kita akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Di mana menghabiskan umur? Di mana mencampakkan jasad yang kuat ini? Bagaimana ilmu yang dia dapat? Dan dari mana dia mendapatkan harta, kemana dia membelanjakan? Dari 4 pertanyaan setiap manusia, yang 2 kali pertanyaannya hanya harta. Harta itu berhubungan sumbernya dari mana dan kemana membelanjakan harta itu. Itu ditanya oleh Allah. Sumbernya baik, membelanjakannya kada baik. Sumbernya membelanjakannya baik, sumbernya kada baik. Mari harta kita yang Allah titipkan kepada kita, kita salurkan. Seiring dengan takmir sudah mengumumkan 2 pengumuman yang menanti uluran tangan kita. Berbahagialah Allah membuat kita saluran-saluran harta yang sampai kepada orang-orang yang tidak mampu. Bukankah Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbagi? Nasihat pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masuk Madinah adalah mengajarkan untuk berbagi kepada sesama. Dan itu dipraktekkan oleh orang-orang Ansor, oleh orang-orang Madinah. Begitu Nabi datang, mereka semua menginginkan Nabi mampir ke rumahnya. Semua menyuruh, ya Rasul, karena singgahlah kau dahulun, singgahlah kau dahulun. Kebanyakan yang menyuruh singgah. Hendak berbagi makanan yang sudah disiapkan. Kalau Nabi menyetujui yang satu, maka yang lain kecewa. Kalau Nabi menyetujui yang lain, yang satu kecewa. Kata Nabi, aku akan singgah di rumah kalian pada saat untaku berhenti. Dan Nabi melepaskan kendali unta itu. Jadi kalau berhenti dikendalikan kada.
Nabi melepaskan kendali unta berjalan dan Nabi berjalan di belakangnya. Melewati rumah-rumah Ansar, rumah-rumah orang yang ingin menolong, memberi makan Nabi. Satu persatu, unta itu melewati rumah-rumah orang Madinah. Setelah unta itu sampai ke depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka unta itu berhenti. Dan Nabi sesuai dengan janji, berhenti di situ, menginap di situ. Menginap pertama kali di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Di rumah Abu Ayyub, seorang suami istri yang usianya sangat tua. Banyak menampung anak-anak yatim dan anak-anak yang tidak berkemampuan. Di rumahnya sekian banyak yang diberikan makan tiap hari. Dan betul sekali apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang-orang Madinah yang sudah menyiapkan makanan itu di rumahnya, semua dibawa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari agar dimakan bersama Rasul dan bersama anak-anak yang tidak mampu dan orang-orang yatim. Inilah ajaran Islam. Ajaran berbagi dan penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan keikhlasan. Hari ini itu diperlukan bagi kita. Masjid Al-Haq, kata pengurus, akan mengadakan pemasangan keramik. Baik, itu kada banyak, kada sedikit aja. 100.000 sarang gen umpamanya. Amun berduit pian 200 masih sisa 100. Nabi mengatakan infak itu kada pernah berkurang. Tapi setan mengatakan infak itu berkurang. Jangan hakun berinfak, jangan mengeluarkan dana karena duitmu akan habis. Kata setan. Al-Quran yang menceritakan itu. Tinggal kita memilih. Kemudian seiring dengan tibanya Ramadan, bukan tidak bernilai dana yang pian titipkan kepada takmir untuk berbuka puasa. Jangan upat berpikir seperti banyak orang, aku kada mau membuka akan di masjid. Karena nang berbuka itu orang-orang sugih pada aku. Apa artinya? Aku orang pas-pasan, batitip di masjid, nang bukanya orang sugih. Ini dianggapnya kayak zakat. Kalau zakat itu memang kada boleh. Harus orang kaya yang mengeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi infak siapapun yang memakannya. Bapak-bapak, kadang-kadang yang menyiapkan bukaan-bukaan puasa, terutama buah kurmanya, yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Masjid Makkah, justru petani-petani Taif yang berhasil, dia bawa kurmanya semobilan untuk dibagi untuk berbuka puasa. Kada masalah yang buka di situ bubuhan tajir-tajir Arab. Puas mereka menikmati, puas mereka memberikan. Karena apa? Karena dia yakin dengan apa yang Nabi katakan. Setiap satu orang yang diberikan menu untuk berbuka puasa, maka sebanyak itu yang memberikan makanan berbuka puasa itu mendapatkan pahala yang sama. Berapa ratus di masjid itu tiap sore. Orang yang menitipkan sekalipun 100.000 titip untuk berbuka puasa. Malam apa jar takmir, barang aja malam apakah. Yang penting berbuka puasa. Ya sekalipun kita tahu aja, nah umpat berbuka tuh kada pu orang puasa sebertaat. Ada juga yang kada puasa umpat berbuka. Kadang-kadang Allahumma lakasumtunya nyaring pada nang puasa. Kada ada masalah. Anggap aja itu sedekah, anggap aja itu infak. Tapi pahala-pahala yang berbuka. Jamaah sekalian, kalau Allah sudah menunjuki manusia untuk berinfak, maka tidak berat. Dan Nabi SAW katakan, orang yang ahli berinfak ini akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga. Surga itu ada 8 pintu. Jadi
Ahli infak ini dipanggil dari beberapa pintu, semua pintu. Ahli infak, boleh kamu masuk lewat pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini. Ahli salat akan masuk lewat pintu salat. Ahli saum masuk lewat pintu puasa. Ahli jihad akan masuk lewat pintu jihad. Ahli infak akan dipanggil dari berbagai pintu. Silahkan kalian masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan setiap berbicara Allah lebih mendahulukan bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu dan berjihadlah dengan jiwamu. Harta turun, jiwa turun. Harta diberikan, jiwa dikorbankan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan berbagi ini Bapak-bapak hampir di semua masalah ibadah. Puasa ada pelanggaran, berbagi kifaratnya. Ada pelanggaran puasa. Uhilla lakum lailatas shiyami rafatu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Halal bagi suami istri untuk berkumpul di bulan Ramadan, Lailatul Shiyam, malam bulan puasa. Istrimu pakaianmu, suamimu pakaianmu, masing-masing memakai, tapi malam hari. Lalu pakaian itu terpakai di siang hari. Maka 2, 3 dituntut. 3 dituntut. Pertama, memerdekakan budak. Karena mampu. Apalagi di wadah kita kan ada budaknya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekali pelanggaran bayarannya 2 bulan. Maka bagus bulan puasa tuh jangan tapi parak di Meguringan, jaga jarak. Ini 2 bulan Pak. Kata seorang sahabat pada saat Nabi katakan kamu bayar puasa 2 bulan. Jangan 2 bulan, seminggu aja sudah kecolongan. Tapi yang ketiga, sehari pelanggaran beri makan 60 orang miskin. Apa ini tidak berbagi Pak? Bayangkan jika sebulan puasa itu 10 kali pelanggaran. Hitung aja pian situ. Berapa banyak orang yang diberikan? Dari apa? Dari pelanggaran itu. Terbitnya 1 Syawal setelah 30 Ramadan. Zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa. Memberi makan bagi fakir miskin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu setiap 1 kepala. Ada anak 3, suami istri berarti 5. Wajib mengeluarkan zakat fitrah 5 orang. Sekalipun anaknya baru lahir, pada pemila, pertengahan Ramadan lahir, wajib dizakati. Dan kada wajib di zakat fitrah itu lahir malam hari raya. Itu kada wajib lagi. Tapi pada saat dia di bulan Ramadan lahir, wajib zakat fitrah itu. Pembersih bagi orang yang berpuasa. Tu'matun lil masakin, memberi makan bagi orang-orang miskin. Bapak-bapak, sedih perasaannya melihat orang hilir mudik ke masjid, ke musala, mengantar zakat fitrah. Dia mau, tapi apa yang diantar? Kadada. Sudah jam 8 malam, kadada bayangan. Ini malam hari raya nih. Setelah selesai di masjid, orang mengumpulkan zakat fitrah, oleh panitia didata siapa yang kada mampu. Akhirnya dikirim ke rumah orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil itu dapatnya 10 kantongan dari musala 2, dari masjid yang sebelah 4, masjid yang sebelah 4. 4 tambah 2, 10 kantongan. Di rumahnya ada berapa? Ada 5 orang. Maka dia wajib mengeluarkan dari zakat fitrah yang dia terima itu pada malam itu atau besok pagi. Maka bapak-bapak kalau ada yang mengantar fitrah pagi menjelang sholat id, tolong diterima. Jangan-jangan malamnya belum wajibnya. Tapi karena orang berzakat kepadanya,
10 kantong di rumah ada berlima, berarti 5 kantong untuk makan, cukup. Keluarkan zakat fitrah. Pagi, sudah jam 7 lewat, hanya datang, antar 5 kantong. Takmir, tolong terimakan nih zakat fitrah kami. Kadang takmir itu mungkin merasa repot, kemana membagi, kenapa pian jadi besokan nih. Ujarnya, malam tadi takmir belum wajib bagi kami zakat fitrah karena kami tidak mendapat apa-apa. Ini sekarang kami menerima dari hasil zakat fitrah orang lain, maka kami zakatakan. Takmir jangan pusing-pusing. Ku terima, kata takmir, 5 kantong zakat fitrah atas nama pian seperanakan. Kemudian bawa pulang zakat fitrah ini kembali. Pian adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Zakatnya diterimakan, kemudian dikembalikan. Bolehkah? Kenapa kada boleh? Takmir kada kuasa pusing nang RT berapa, nang balum kada perlu. Kalau nang datang nih nyata orang-orang yang tidak mampu, maka dia berhak menerima. Terima akan dahulu, biar zakat fitrahnya sah. Kemudian serahkan kembali. Indah sekali aturan dalam Islam tuh. Luar biasa. Asal berbagi. Mencampakkan harta pada tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Allah benci. Karena harta itu adalah titip. Jangan pernah ada dalam benak kita, aku kaya raya karena kecerdasanku bekerja. Itu korun, Pak. Korun yang seperti itu. Maka korun jangan pun zakat, infak. Dia tidak mau bagi sama sekali hartanya. Karena ini jerih payah kerjaku yang luar biasa. Benci Allah dengan perilaku korun. Akhirnya hartanya ditenggelamkan dengan korun-korunnya. Jadi kalau mencari kuburan korun di mana kan ada. Korun tenggelam tiap hari hartanya ke dasar bumi. Sampai hari ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digali bumi sekadar semeter 2 meter dapat emas permata, bukan harta korun. Harta korun udah jauh benar di bawah bumi. Apalagi belingai di halaman ada cincin 5 gram, itu ampun bininya Harun yang sebelah, bukan korun. Orang tercicir, bukan korun. Nah, yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kasratus su'al. Banyak bertanya. Menanyakan sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Atau dia sudah mengerti sebenarnya. Dia tanya habis-habisan untuk menyinggung saudara yang ada di sampingnya. Ini pertanyaannya tidak baik. Untuk menyindir orang lain. Bertanyalah yang apabila kamu kada tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Sudah selesai. Jangan memberuntung pertanyaan yang kada ada bernilai sama sekali. Pertanyaannya, kasratus soal, jangan kayak Bani Israel. Ya Allah, kalau saya diperintahkan menyembelih sapi, sapinya laki apa bini? Kalau sapinya laki, warnanya merah atau hitam? Diberondong pertanyaannya, seolah-olah dia ingin perintah itu jangan jadi dilakukan. Itu kaum Bani Israel. Ulun simpulkan 3 macam, jauhi dalam kehidupan kita. Balasan sepucuk surat dari Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hati-hati menyebar berita hoaks. Yang kedua, jangan mencampakkan harta pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bertanyalah apabila perlu. Jika tidak perlu, maka tidak perlu ditanyakan. Lebih-lebih jika pertanyaan itu akan menembak orang lain, akan menyindir orang lain. Itu sifat yang tidak terpuji di dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.